Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang Ustadz Felix Xiao dalam berceramah sebagai seorang dai ataupun membuat konten dalam sehari-harinya. Dalam ragam teknik kitabah, Ustadz Felix Xiao ini termasuk dalam kategori teknik bayan yang bermakna jelas atau terperinci. Maka tujuan dari teknik bayan ini adalah menjelaskan materi dengan jelas dan terperinci. Untuk gaya bahasa yang dipakai oleh Ustadz Felix Xiao adalah gaya bahasa populer, gaya bahasa seorang intelek. Kemudian beliau menggunakan gaya bahasa yang eksploratif, dan dampak kepada audiens atau mad'u dalam mendengarkan kajian beliau adalah bertanya-tanya. Mereka akan bertanya-tanya bagaimana esensi dari dirinya terhadap permasalahan tersebut, dan Ustadz Felix Xiao pun akan memantik semangat dari dalam diri audiens untuk ikut berpendapat, untuk ikut berpikir, dan juga mempertanyakan kembali apa esensi dari dirinya terhadap permasalahan tersebut. Maka bagaimana Ustadz Felix Xiao dalam berceramah akan coba saya praktekkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah teman-teman pernah berpikir kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, dilahirkan dan diciptakan ke dunia ini untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah mengisyaratkan hal ini dalam Quran surat Al-An'am ayat 132, yang artinya, dan masing-masing orang akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini bermakna bahwasannya kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk beribadah, dan kemudian makna tersirat di dalamnya adalah kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mana dalam kalimat populernya yaitu fastabiqul khairat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26, yang berarti wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu maka hendaklah mereka berlomba-lomba. Dengan itu teman-teman, Allah SWT memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana cara untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada banyak sekali cara untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, kita bisa saling menolong orang lain, menolong saudara kita, menolong orang-orang miskin, menolong pengamen, menolong pengemis. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan, karena setiap apa yang kita kerjakan berdasarkan surat Al-An'am ayat 132 barusan, dan masing-masing dari kita akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dan setiap apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Maka cara yang pertama adalah kita harus saling menolong kepada sesama umat. Kemudian yang kedua, kita bisa melaksanakan sholat tahajud, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita, karena Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah lisyafa'ah wa ashabi, yang mana kalimat barusan menjelaskan bahwasannya bacalah Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat nanti ia akan menjadi lisyafa'ah wa ashabi, akan menjadi syafaat dan juga sahabat. Dan yang keempat teman-teman, menjadi orang yang berilmu. Dengan menjadi orang yang berilmu, kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu kita kepada orang yang lebih banyak. Sebarkanlah ilmu walaupun satu ayat. Maka dari itu teman-teman semua, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan lebih dari 4 hal yang saya sebutkan barusan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka dari itu teman-teman semua, marilah kita semua bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.